Jangan berlari oleh karena kasih sebentar dari Bapa. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ada juga ngerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu bagi kami yang selalu memberi. Terima kasih Bapa, menyadari betapa menyadari dalam hidupku ini selalu memberi, selalu memberi. Jangan berlari oleh karena kasih Bapa sentuh hati kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ada ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ku sembah Kau Tuhan, ku
Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hati. Sembah Tuhan saat ini. Puji Dia, sembah Dia, muliakan nama Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan. Lebih tinggi lagi kita mau menyembah Tuhan kita. Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ya hadalah badadadadada shikira hadalah badadada. Arradadadadada badadada shikira hadalah badadada ya hadalah badadada shikira. Ini hadalah badadada shikira hadalah badadada. Ya kalau Sigini handala madadada sigini handala madadada. Sigini handala madadada handala madadada. Hina la manala se. Hina la manala se. Shabada. Handala madadada. Arada madadada se. Arada madadada se. Shana la badala da shikida da la badada arada da 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 la badada shena da la badada arada mana shikida da la badada ada badala badada sharada arada da 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 la badada shada da arada da 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 badala da shada da la badada arada da 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 badala badada arada da 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 la badada da shada da la badada ya na mana la se iri ana la mana se arana malana sigina hana la badala arana mana la da la badala siri ina hana la mana se arama la shara la badala sigina hana la mana shara la badala Shihina hana manala da la manala. Rada da la badana shada la manala. Irina hana la mana shada la manala. Shada da la manala. Shada da la manala. Harana manala shahana. Shahana la manala. Shahana la manala. Shahana. Shahana. Pengampunan kepada orang-orang yang sudah ampun segala ampun untuk aku akan mampukan engkau untuk memampukan untuk dapat janji.
Shekinah nalaman 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 Hirina nalaman Janganlah kau takut, anakku, dan aku selalu berjalan bersamamu. Shekinah nalaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shekinah nalaman. Karena akulah yang memegang masa depanmu, masa depan yang penuh dengan harapan. Janji-janjiku akan dipenuhi atas hidupmu. Shekinah nalaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berkarya selalu dalam hidupmu. Segala penyakitmu akan dipulihkan. Shekinah nalaman syalaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah hatiku seperti hatimu ya Tuhan Yesus, dengan lembut dan rendah hati. Shekinah nalaman syalaman. Terima kasih Tuhan. Shekinah nalaman syalaman. Tuhan, terima kasih Tuhan atas lawatan yang Tuhan boleh lewati setiap kami Tuhan. Tuhan boleh jamah setiap hati dari anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ada rencana yang begitu indah di dalam setiap anak-anak-Mu di sini, yang Tuhan sudah rencanakan buat mereka. Dan kami percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan untuk memberikan setiap anak-Mu masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami mau berterima kasih Tuhan di setiap kesibukan kami, aktivitas kami yang kami lakukan. Kami masih boleh Tuhan izinkan hadir untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan boleh kembali jamah satu persatu anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka semua boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Kami mau belajar Tuhan, belajar dari setiap firman. Berkati juga hamba-Mu yang sederhana ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, agar hanya nama Tuhan yang kami muliakan, untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Berikan kami telinga sebagai seorang murid dan hati sebagai seorang hamba, agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jangan duduk dulu, ya. Jangan duduk dulu. Kasih tos kiri kanan. Sambil katakan, ke 5 orang yang minimum, Tuhan Yesus mengasihi. 5 orang, ya. Kalau mau lebih boleh, berkatnya lebih. Yang sudah boleh duduk. Silakan duduk. Ya. Selamat malam, ibu-ibu dan sedikit bapak. Saya tiap bawain PD di sini selalu lihat dominasi dari emak-emak ini lebih banyak dibanding bapak-bapak. Ya, nggak tahu. Kalau emak-emak datang ke sini tentu untuk berdoa ya. Kalau bapak-bapak di luar sana ngapain ya? Berdoa? Enggak, ngomong lah. Wah, ini harus dilaporin Bro Josen. Tetap juga berdoa ya, cuma nggak sempet aja kumpul sama kita. Nggak berdosa dong.
Baik, saya sungguh berbahagia berjumpa dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya panggil saudara aja deh biar nggak panjang ya. Saya berbahagia hari ini berjumpa dengan saudara semua. Ya udah lama, udah berapa lama ya saya belum pewatan lagi, dan saya lihat di sini ada wajah-wajah baru. Meskipun ada wajah lama tapi casingnya sih udah baru saya lihat ya. Nah untuk itu karena di sini ada wajah baru, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Johannes Teddy Ekayadi Ganteng. Ya. Ada yang komplain tuh, waduh. Nama saya Johannes Teddy Ekayadi Ganteng maunya saya. Mudah-mudahan Tuhan tetap kasih saya tetap ganteng di dalam iman. Saya sekarang tinggal di Gading Serpong. Tadi dulu ya, kita komitmen dulu. Ini Mei, ujiannya lebih nih. Ya, waktu saya menunjukkan jam 8 lewat seperempat, saya 45 menit, ya kira-kira jam 9 kita sudah selesai. Oke, deal? Deal? Deal ya, sepakat. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang ngantuk. Kenapa? Pasti ya. Jadi saya tinggal di Gading Serpong sekarang. Kemarin makanya saya ditegur sama Romo Warno katanya. Bro Ali bilang, bro, ditanya sama Pastor Warno. Kenapa? Pindah nggak pamit, gitu kan. Emang saya nggak pamit ya. Saya sama teman-teman juga, saya nggak pamit, orang saya tetap di sini. Saya bercanda Bro Ali. Ya ngapain saya pamit, mungkin sebentar saya balik lagi ke Agustino. Amin. Jadi saya di Gading Serpong, biasanya saya ditemani oleh mantan, tapi kali ini mantannya nggak bisa karena dia ada kegiatan lain, ya pekerjaan lain yang dituntut juga untuk harus bekerja itu. Ya, dia sekarang ini dapat pekerjaan tambahan sebagai MC. Ya karena apa? Karena anak saya yang kecil, yang paling kecil sih enggak ya, masih di Jakarta, di Pangalengan Jakarta. Yang kecil, yang cewek, itu sekolah kebetulan di Gading Serpong, di Kipina. Nah itu dari Kipina ke rumah saya paling ngesot dikit 2 menit sampai gitu. Jadi ya terpaksa tinggal di rumah saya. Anak saya 3, cucunya wis 5. Tapi masih muda dan ganteng kan? Iya. Itu aja perkenalannya, dan malam hari ini kita mau belajar sama-sama sebuah tema. Karena kan sebentar lagi kan kita mau Valentine. Tadinya saya dikasih tema berat banget sama Bu Alberta. Saya bilang, waduh ini tema berat banget dan gak cocok ya. Karena apa, itu kan larinya ke pertobatan nanti aja, saya bilang di Rabu Abu atau Pasca itu bawa tema itu. Nah karena ini menjelang hari Valentine, jadi saya lebih memilih tema kasih. Ya, tema ini judulnya ini dalam bahasa Sunda ya, love is giving. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kasih itu memberi. Nah gitu ya. Jadi kita sudah mau masuk hari Valentine. Biasanya kalau Valentine itu ditandai dengan apa sih? Ada yang tahu nggak? Hari Valentine itu biasa apa sih kira-kira tanda-tanda Valentine? Coklat. Terus apa lagi? Bunga. Apa lagi? Apa? Love. Ya Allah. Yang pengalaman tuh ketahuan ya. Love. Ada lagi. Apa? Nih lihat tuh. Pujian. Biasanya warna pink ya. Itulah ya. Hari Valentine. Ngomong-ngomong ada yang perhatiin nggak di sini? 421. Tahu nggak artinya apa? 421. Tahunya artinya apa tahu nggak? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah, tapi yang kasih Bu Alberta ya. Ada yang tahu? 4 mata, 2 love, 1 4 kaki untuk melangkah di dalam kehidupan. Ini kan pasangan ya namanya kan. 4 hati untuk melangkah di dalam kehidupan. Ada 2 tubuh, 1 tujuan. Tujuannya apa? Kalau kita membangun rumah tangga, tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu yang diinginkan oleh Tuhan, supaya rencana Tuhan dulu, ini
tadi rencana Tuhan menciptakan semuanya kan baik. Coba ada nggak katakan hari ini tidak baik? Nggak ada kan? Semua baik. Semua baik adanya. Dan Tuhan menginginkan bahwa semua manusia itu berbahagia. Ya, hidup damai sejahtera, berbahagia bersama Bapa. Tapi ya karena satu lain hal kan, manusia kan meskipun punya karakter Allah juga punya kehendak bebas ya. Nggak robot yang gampang diremote, kiri, kanan, depan, belakang gitu. Nah karena kehendak bebas itu, makanya dosa pertama siapa tuh? Hawa apa Adam? Saya nggak bahas itu, entah panjang, saya nggak cukup waktunya. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, kebahagiaan itu hilang. Nah inilah kita nanti bagaimana bahagia ini melalui love is giving. Jadi kasih yang kita bicarakan ini ya adalah kasih iman Katolik. Bukan seperti hanya memberi hadiah, kasih bunga, kasih coklat, bukan itu. Kasih sejati adalah kasih yang memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Ya. Ini kan bagai sang surya menyinari dunia. Waduh, ini kan anak TK ini. Jadi itulah kasih yang dimaksud ya. Sebuah kasih yang sempurna. Kasih yang membawa saudara dan saya ke dalam sebuah pengalaman kasih yang mendalam. Kasih yang pada akhirnya membawa kita untuk mencapai sebuah titik pemberian diri secara total. Pemberian diri secara total artinya itu bukan hanya tubuh, tapi juga harus jiwa. Tubuh dan jiwa. Ya. Pemberian total terhadap kasih itulah yang dinamakan kasih yang sempurna. Itu biasanya ada di dalam siapa ya kasih sempurna itu? Ada di dalam siapa? Jangan ragu-ragu untuk sebut Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang mau datang ke dunia karena begitu besar kasih Allah. Dia diutus ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Itulah kasih. Nggak jalan nih. Ini nggak apa? Ini harus dibantu ya kayaknya ya. Oke, love is giving, sebuah kasih yang sempurna, unconditional love, kasih yang membawa kita kepada pencapaian sampai pada pemberian diri, jiwa dan raga secara total. Kita nyanyi yuk, Bro Dev. Inilah kasih yang harus kita juga miliki, meneladani Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pun resapi setiap lirik dari lagu ini. Setiap saudara yang saat ini mungkin ada berberan-beran, Tuhan pasti akan pulihkan. Tuhan pasti akan sembuhkan. Percaya. Pegang janji Tuhan. Inilah kasih Tuhan. Ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan.
Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan, dia tidak akan membiarkan Bapak Ibu untuk melangkah di dalam kehidupan ini sendiri. Tuhan pasti mendampingi di setiap langkah apapun yang Bapak Ibu lakukan. Pasti ada Tuhan turut bekerja. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Tadi Tuhan katakan, kita bernyanyi, kau beri yang ku minta. Jadi Tuhan pasti memberi apa yang kita mau, kita mohonkan. Tapi Bapak Ibu, saudara semua, jangan kecewa kalau yang Tuhan berikan mungkin tidak sesuai. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang saudara butuhkan saat ini. Tuhan yang paling tahu kapan Tuhan akan memberikan itu. Tapi apapun, Tuhan pasti akan berikan. Itu janji Tuhan. Amin. Next. Ya, saya nggak akan membahas Valentine. Karena kalau saya bahas tentang sejarah Valentine, habis buat bahas itu aja. Ya, kita nggak membahas yang lain. Saya cuma hanya punya 5 slide. Ini slide kedua, jadi tinggal 3 slide. Cepet kan? Ya cuma 5 slide. Karena kalau enggak nanti nggak keburu ya. Jadi saya nggak membahas sejarah Valentine. Saat ini, saya percaya dengan zaman di era digital ini, teknologi informasi sedemikian terbuka. Jadi kalau saudara mau tahu sejarah Valentine, itu ada Pastor Santo Valentinus, tinggal googling aja ya. Di situ nanti jelas itu sejarahnya seperti apa. Kita nggak akan membahas itu. Yang kita bahas adalah love is giving. Ya. Nah pertanyaan sekarang, cuma ada yang nanya sama saya, Pak Deddy sebenarnya orang Katolik itu boleh nggak sih merayakan Valentine? Boleh nggak? Boleh. Bilang kiri kanannya, boleh kok. Meskipun Valentine Day ini nggak termasuk di salah satu hari perayaan dalam liturgi Katolik, nggak ada kan? Meskipun itu sejarahnya Pastor Valentinus, boleh-boleh aja asal tidak menyimpang dan kebablasan. Do you know menyimpang kebablasan? Do you know? Menyimpang kebablasan gini loh. Perayaan Valentine, wah hari kasih sayang, terus mereka, wah harus ada pesta pora besar-besaran gitu kan, mabok-mabokan. Terus begitu mewah itu kita jatuh nanti dalam dosa hedonisme. Terus kemudian wah ini kan harus kasih sayang harus romantis dong, ya kan romantisan, tapi bablas ke seks bebas. Nah, makanya boleh-boleh saja asal tidak kebablasan dan menyimpang. Ya kalau mau rayain aja nih di antara saudara semua ya, dengan keluarga, makan sederhana ya kan gitu, saling mendoakan, saling berbagi kado-kado yang nggak usah mahal-mahal lah ya, 1 Ferrari, 1 Lamborghini gitu kan. Yang kecil loh, miniatur. Ya saling berbagi coklat gitu, saling mendoakan satu sama lain, memberi kasih. Kan kasih itu memberi, ya kan? Itu boleh-boleh aja. Next. Nggak enak nih pakai next. Sekarang pertanyaan nih, saudara. Mengapa kita harus mengasihi? Apakah kita mampu untuk bisa mengasihi? Jawabannya nanti kita kupas bareng-bareng ya. Ada yang masih ingat? Oh ini banyak yang baru kayaknya nggak pernah belum ada yang tahu ya ketika saya cerita tentang sebuah undangan. Ya, contoh contoh anak saya udah laku semua ya, udah married semua. Dan maklum kan, bapaknya ganteng, anaknya cakep, cantik, ganteng juga. Jadi sellable ya, sold out itu. Baru belum dibangun udah sold out. Contoh, minggu depan saya mau mengadakan pemberkatan pernikahan anak saya di gereja Santo Agustinus. Saudara semua saya undang untuk hadir.
ya, untuk mendoakan hadir ikut di dalam misa pemberkatan perkawinan anak saya. Tapi pada hari H-nya ternyata saudara karena satu dan lain hal nggak bisa hadir. Saya bisa marah nggak? Bisa marah nggak sama saudara? Tidak, ya kan? Kenapa? Karena hanya undangan. Boleh datang, boleh enggak lah. Kalau memang ada urusan lain yang bisa datang ya enggak apa-apa toh. Yang penting angpau tetap jalan kan. Harus nitip dong tetap angpaunya. Boleh karena undangan. Tapi kalau besok ya saudara menerima sebuah surat dengan kop surat Kepolisian Republik Indonesia, Polres Metro Tangerang Kota. Ya, ada kop suratnya. Terus saudara diminta untuk datang ya menemui AKBP ini gitu kan, nomornya sekian, nomor handphone sekian, jam sekian. Boleh nggak datang? Hah? Boleh nggak? Yang boleh angkat tangan deh. Yang nggak boleh angkat tangan. Nah ini nih orang Indonesia. Ya. Banyak yang golput. Dia punya hak pilih dia nggak gunain coba ya. Nggak boleh ya kalau punya hak pilih gunain. Boleh nggak? Nggak usah takut. Ini kita cuma hanya ilustrasi ya supaya nanti saya bisa jelasin. Harus datang kan? Saya katakan boleh. Kenapa? Baru panggilan pertama. Oke, karena hari panggilan pertama nggak datang, dipanggil lagi panggilan kedua, boleh nggak datang? Boleh, baru panggilan kedua. Terus panggilan kedua nggak datang, ketiga, minta maaf, handphonenya belum di silent. Pun Indo Ali. Gua lagi bawa Firman ya, ntar gua hubungin lagi. Boleh kan? Kalau yang ketiga boleh nggak? Boleh, tapi langsung dijemput bawa mobil sama borgol. Dipaksa. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah perintah. Beda sama undangan. Kalau undangan ya boleh-boleh aja lah. Tapi kalau perintah, kalau nggak datang ada konsekuensinya. Ya sama seperti firman Tuhan. Next. Tuh kan gak enak ya next gitu kan. Bisa ya? Oh udah ya. Yohanes 13 ayat 34. Injil Yohanes ya pasal yang 13 ayat 34 kita baca sama-sama 321. Aku memberikan undangan baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Betul kan? Betul. Yang ngomong betul siapa? Hah? Betul nih? Salah. Harusnya? Nah, tuh Bu Tuti aja dari belakang udah tahu tuh, ya kan? Jentut aja udah tahu dia. Oh, aku memberikan perintah, bukan undangan. Firman Tuhan itu perintah. Jadi kalau kita nggak melakukan ada konsekuensinya. Makanya harus. Perintahnya apa, saudara? Itu perintah baru apa perintah lama? Dan perintah ini akan selalu ada di dalam hidup kita. Kenapa? Perintah baru ini akan selalu ada di dalam hidup kita. Coba ketika buka Yohanes 13:34 besok, tetap kan? Aku memberikan perintah baru. Tetap kan? Aku memberikan nanti. Sebulan lagi baca lagi. Aku memberikan perintah baru. Nggak pernah usang. Nggak pernah lekang dengan waktu perintah ini. Ya. Saya masih ada 25 menit. Harus hati-hati nih. Nah, sampai pagi. Nggak mau akunya. Jadi, ini slide ketiga ya. Tinggal 2 slide lagi. Bahwa ini adalah perintah. Dan ini tidak pernah usang. Sebenarnya sih saya mau bahas. Kenapa perintah baru? Berarti ada perintah lama kan? Cuma kalau saya bahas ke sana takut waktunya nggak cukup. Nanti aja ya. Nggak apa-apa.
Supaya tahu nih, sebenarnya sayang kalau nggak dikasih tahu ya. Kenapa perintah baru? Kenapa perintah lama? Ada yang tahu? Itu semangat. Perintah lamanya apa, tahu nggak? Ada yang tahu perintah lamanya apa? Hukum utama Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, kasihilah dirimu sendiri seperti, ya kasihlah sesamamu seperti, nggak kejebak. Kasihlah sesamamu seperti, itu ada di mana awalnya? Itu ada di perjanjian lama. Itu ada di kitab ulangan dan kitab imamat. Yang dasarnya itu adalah hukum Taurat. Jadi perintah lama itu berdasarkan hukum Taurat. Tapi Yesus enggak menghapus itu. Yesus hanya menyempurnakan dan menaikkan kasih itu menjadi lebih tinggi. Yang tadinya berdasarkan hukum Taurat, dia naikkan menjadi hukum Yesus kasih yang sempurna. Kenapa? Karena ketika manusia itu mengasihi dirinya sendiri, pernah gagal nggak dia mengasihi dirinya sendiri? Banyak gagal nggak mengasihi dirinya sendiri? Banyak yang bunuh diri, dikejar-kejar pinjol. Iya, nggak tahan dikejar-kejar pinjol langsung. Banyak kan? Makanya Tuhan menaikkan kasih itu menjadi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya apa? Tuhan nggak pernah gagal mengasihi saudara dan saya. Jadi sekarang tahu ya kenapa perintah baru itu? Karena dinaikkan menjadi kasih yang sempurna, kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal mengasihi saudara dan saya. Maka kasihilah sesamamu seperti Tuhan mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Berikanlah kasih itu. Amin. Ya, saya lanjut. Mengapa sering gagal? Kenapa banyak orang sering gagal untuk mengasihi? Saling mengasihi kok susah banget. Emang susah sih. Ada yang tahu? Bilang kiri kanan. Karena banyak alasan. Bilang banyak alasan. Karena manusia banyak alasan. Makanya gagal. Banyak alasannya gimana? Mana bisa sorry, dia itu bikin sakit aku itu sampai ke tulang sumsum, tahu nggak? Mana mungkin aku bisa mengasihimu? Susah lah gua mengasihi dia, ngampun dia nggak bisa, ya kan? Tahu nggak? Nih gua kasih tahu, nggak mungkin gua mengasihi. Gak mungkin gue mengampuni. Dia selingkuhin gue, tahu nggak? Selingkuhnya sama bestie gue lagi, gila nggak tuh? Ya kan? Mana mungkin gue bisa mengasihi? Mana mungkin bisa mengasihi? Dia jahat banget sama gue, gosipin, mandang rendah gue, menghina gue, nggak nganggap gue, mentang-mentang dia orang kaya, gue juga orang kaya kan? Gitu kan? Orang miskin maksudnya. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang nggak bisa mengasihi karena terluka. Banyak. Jadi ada alasan. Banyak dari kita beralasan nggak bisa ngasihin karena kita tersakiti. Tapi lihat Tuhan Yesus. Ketika dia terentang dua tangannya dia di kayu salib. Sebelum dia mengembuskan napas yang terakhir. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Sis Maria Lim apal ya. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bilang kiri kanan. Tuh, jangan alasan lagi. Bilang, biar ingat, jangan alasan lagi. Tiru Tuhan Yesus. Kalau kita disakuti, berikan pengampunan. Makanya kasih itulah memberi. Berikan maaf. Berikan pengampunan sesakit apapun itu. Karena Tuhan Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita bisa melakukan itu, kita kembali kepada ciptaan mula-mula. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Mau? Mau. Saya juga mau. Ya. Tuhan mengizinkan segala permasalahan apapun ya yang terjadi di dalam saudara. Masalah rumah tangga,
masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah sakit penyakit. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi nggak usah khawatir. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya semua. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Pegang itu. Untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Sama seperti seorang guru. Ketika dia memberikan ujian kepada muridnya. Dia udah tahu nggak jawabannya? Bisa dikerjakan nggak soal itu? Bisa. Nah, ketika kita juga menghadapi ujian dari Tuhan, kita sanggup untuk mengerjakannya. Karena Tuhan setiap memberikan perintah, itu bukan perintah yang mungkin nggak bisa kita lakukan. Cuma kitanya aja tadi banyak alasan. Ya. Next. Kok hilang ya itunya ya, yang satu? Nggak apa-apa. Kita pasti sanggup karena Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Ya. Kenapa? Kita pasti sanggup. Karena kasih itu sudah dicurahkan. Surat Rasul Paulus, Roma 5, ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam bahasa aslinya, di bahasa Yunani, dicurahkan itu artinya echino. Echino itu adalah meluap-luap, luber. Jadi kasih Tuhan itu sudah di echino kepada saudara dan saya. Kita sudah punya kasih yang luber, yang meluap-luap. Jadi tidak ada alasan kalau kita mengatakan kita tidak bisa mengasihi. Karena kasih itu udah ada di setiap kita semua. Nggak ada. Ada yang bilang gini, nggak mungkin lah Pak Deddy, kasih saya cuma terbatas. Saya cuma punya kasih 100. Saya udah kasih sama istri saya 25. Saya udah kasih sama anak saya 25. Sama teman 25. Sama yang lain 25, udah habis. Jadi saya tidak bisa untuk mengasihi istri saya lagi. Saya bilang, no. Tuhan kasih berlimpah. Ketika engkau memberikan kasih 25 kepada istrimu, Tuhan berikan lagi 25. Ketika engkau memberikan 25 kepada anakmu, Tuhan berikan lagi 25. Ketika engkau berikan kasih itu 25 kepada teman-teman atau yang lain, Tuhan berikan lagi melimpah, meluap-luap. Jadi kasih itu tidak pernah habis. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita pasti sanggup. Karena Tuhan sudah memberikan echino. Bilang kiri kanan, kita pasti sanggup untuk mengasihi. Ya. Sanggup kan? Sanggup. Next. Yang kedua, kita punya Allah yang begitu mengasihi. Dia rela memberikan anak yang tunggal. Tuhan Yesus. Untuk ngapain? Untuk mati. Untuk mati menebus setiap dosa saudara dan saya. Itulah pemberian total. Agape. Ya. Tidak ada, maksudnya, unconditional love. Tanpa pamrih. Diberikan oleh Bapa di sorga kepada kita, anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, saudara, kalau saudara punya anak satu-satunya laki-laki. Kalau orang Cina kan biasa laki-laki itu itu penerus apa tuh, saya itu kan, marga kan, nah, kalau nggak ada yang nerusin nih, betul. Marga saya sih marga Chang, ya. Chang Moke. Chang Moke itu cucunya Chang Sampong. Tio Buki ya, cucunya Tio Sampong gitu, yang Tai Chi. Ya bro, tahu bro. Ya. Jadi kalau terus Tuhan minta, berani nggak
mengasihi Tuhan dengan memberi anak untuk jadi pastor, untuk menjadi imam. Belum tentu banyak orang yang bersedia. Tapi kalau yang di sini semua saya percaya lah bersedia, karena imannya udah tinggi semua. Ya udah rela Tuhan. Pokoknya Tuhan sudah memberikan Tuhan Yesus, saya juga akan mengasihimu dengan memberikan anakku satu-satunya untuk Tuhan pakai sebagai alat Tuhan, sebagai imam. Harusnya begitu. Ya, ini banyak di antara kita diminta jadi ketua lingkungan, jangan saya. Bisa minta prodiakon, jangan saya. Nanti aja, saya masih banyak dosa. Nanti kalau saya udah tua, ya kalau udah tua keburu, ya kan. Tahu-tahu besok ketabrak beca, masuk rumah sakit, nggak sempet. Banyak yang menolak, tidak mau memberi, hanya mau menerima. Saya mau menerima berkat-berkat Tuhan, tapi saya tidak mau memberi kepada Tuhan apa yang saya miliki secara total, jiwa dan raga. Ya mudah-mudahan kalau di sini saya percayalah, nanti kalau Tuhan minta, kalau punya anak cowok itu jadi pastor atau cewek jadi suster, pasti mau rela memberi ya. Dan nanti ini anaknya Bro Simon satu diminta jadi pastor, pasti boleh lah ya. Benar ya. Tuh, Bu Nenek. Kenapa? Karena imannya sudah tinggi. Karena udah gabung sama PDPKK Santo Agustinus, jadi udah tahu firman Tuhan itu perintah. Kalau dia nggak ikutin nanti ada konsekuensi. Ya Tuhan, siap Tuhan gitu kan ya Bu Noni ya. Amin. Lanjut, karena saya tinggal 15 menit dikit. Ya. Nah, saya mau sharing dikit dulu deh, yang masalah memberi itu ya. Tapi kalau sharing ini saya pakai nanti nggak keburu, udah nanti di akhir aja. Saya percaya, ya kan, bahwa kita sanggup untuk mengasihi. Cuma masalahnya, pada saat mengasihi itu, kita mengasihi apa adanya, apa ada apanya. Ayo, apa adanya, apa ada apanya? Masa. Iya ini betul ya, karena ini emang kelihatan udah matang banget lah Bu Catherine ya. Tapi biasanya banyak orang mengasihi itu memberikan sebuah kasih itu karena hitung-hitungan. Dia mengasihi seseorang tuh, mudah-mudahan ya kan jabatan gua dinaikin. Mudah-mudahan ntar pulang gua dikasih nebeng. Ya, banyak syaratnya. Padahal yang diinginkan adalah unconditional love. Jadi banyak yang bilang gini, aku nggak bisa lah, aku mengasihi ya supaya ya istriku nggak ngomel-ngomelin aku gitu kan, ya supaya ya anakku jadi nurut gitu kan, dikasih hadiah apa segala macam. Banyaknya seperti itu, bukan karena emang sungguh mengasihi. Nah, yang kita mau di sini, love is giving. Kasihilah Tuhan Allahmu, saling mengasihi sesamamu seperti Tuhan mengasihi. Itu yang harus kita lakukan ya. Ketika kita mengasihi, jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa mengasihi. Karena kasih itu sudah ada di dalam diri kita ya. Nah, sekarang saya sharing. Jadi pas keburu waktunya. Jadi mungkin ada yang tahu, lebih-lebih dikit nggak apa-apa ya Bro Rudy ya. Ini terakhir, ini slide terakhir kan 5 kan tuh. Ya. yang ketawa biasa pengalaman. Saya udah tahu ya bahwa saya sekarang ini selain saya masih ada bisnis menjadi wakil atau apa ya, representatif office dari bos saya di Amerika di bidang garment. Tapi saya sekarang ini adalah seorang advokat, ya, seorang pengacara. Saya punya kantor hukum sendiri dengan beberapa partner. Dan saya nggak bermimpi sih sebenarnya saya ini untuk jadi seorang advokat atau pengacara. Nggak ada mimpi. Cuma kasusnya karena waktu itu saya dengan terpaksa terjerat oleh suatu masalah hukum. Masalah hukum, sehingga saya berurusan dengan kepolisian. Saya di BAP di Bandung, ya, Polresta Bandung. Terus saya juga dilaporkan di Polda. Kemudian saya juga digugat perdata di Pengadilan Negeri Tangerang.
Dan yang membuat saya harus ngerti hukum karena saya hampir dikerjain dalam tanda petik oleh bukan pengacara yang bantu saya. Waktu itu saya nggak punya uang, tapi saya dibantu teman, dikenalin pengacara, dia bantu dengan pembayaran sedikit aja lah. Dan saya hampir dikerjain sama anaknya. Itu waktu di proses di Polresta Bandung. Tapi saya tahu itu. Makanya akhirnya saya bilang, ya udah, awalnya saya mau jadi ngerti hukumnya, sekolah aja deh. Sekolah lagi S1 hukum. S1 hukum, skripsi saya nggak kerjain, karena saya cuma pengen tahu aja. Skripsi saya nggak kerjain. Tapi Tuhan kirim malaikatnya, teman kuliahan saya itu, rajin bener dia ngingetin, bro. Terakhir dia ngingetin terus, bro, skripsi kerjain, sayang kita udah kuliah lama-lama, apa segala macam, lu tinggal skripsi aja. Ntar gue cariin joki deh, dia bilang, bayar aja gitu kan, berapa, 3 juta kalau nggak salah waktu itu saya. Nggak boleh sebenarnya itu ya tapi kepepet. Jadi ya udah deh, daripada nggak beres ya udah, sayang juga sih ya, dapat ijazah, saya pakai joki 3 juta saya bayar. Ya, selesai skripsi, padahal kalau semester itu saya nggak selesai skripsi, gatot saya. Ya, cuma ngerti hukum, tapi nggak punya sertifikat. Setelah itu dia tanggung bro. Lu mau jadi advokat nggak, dia bilang, ya kan? Ada PKPA. Do you know PKPA? Pendidikan khusus profesi advokat. Jadi saya bilang, Tuhan, apa Tuhan mau saya jadi pengacara? Ya karena gini, saya lihat banyak teman-teman di lingkungan atau di paroki ya, orang-orang Katolik yang terpaksa kena kasus hukum, tapi dia nggak punya uang. Ya orangnya nggak punya duit, kena kasus hukum. Tuhan pengen saya jadi advokat, bantuin itu teman-teman ya, sahabat yang susah, kesandung hukum, dia nggak punya uang. Yes Tuhan. Saya ikut PKPA, lulus, singkat cerita. Saya lulus ujian, singkat cerita. Ya, saya lulus UPA, tunggu 2 tahun. Waduh, tunggu 2 tahun baru bisa beracara. Teman saya bilang, udah kita ambil S2 aja. S2 MH. Karena iya juga ya, sambil nunggu, ya udah saya ambil S2, singkat cerita saya S2 lulus. IPK saya 4. Bukan nyombong ya, 4 IPK-nya. Waktu S1 IPK saya 3,69. Jadi cum laude dua-duanya. Nyombong dikit boleh lah. Singkat cerita beres, saya jadi disumpah. Bukan gua sumpahin lu, enggak. Disumpah oleh pengadilan tinggi di Serang sana, ya kan. Jadilah saya punya berita acara sumpah lengkap, BAS, BAS dengan KTPA, kartu tanda pengenal advokat. Keren. Bener aja. Tuhan langsung kasih saya kasus. Saya lagi pewartaan di Cideng. Ada pemusik namanya Ferdi. Ya, nanti bisa di cross check bagaimana saya bantu dia. Ferdi apa Freddy ya? Ferdi kalau nggak salah. Om, katanya Om advokat ya? Iya Ferdi, kenapa? Aku ada kasus Om, tapi aku nggak punya duit Om. Dia bilang, aduh Tuhan, ya kan? Gue langsung dikasih nih ya oke Tuhan, yes. Gitu. Saya lihat kasusnya, nggak mungkin bisa menang. Kenapa ada perjanjian apa segala macam? Tapi saya doa sama Tuhan berikan pencerahan. Gitu. Akhirnya singkat cerita saya bisa menangkan. Padahal saya diundang sama direkturnya, direktur ini perumahan ya, dia beli rumah, sertifikatnya nggak keluar. Padahal beli rumahnya cash gitu kan. Tapi ada PPJB gitu, gimana gue bilang ini kan. Akhirnya saya somasi, saya dipanggil, saya tetap minta di buyback itu rumah ya, karena tanpa sertifikat di buyback, tau nggak, dibeli kembali. Nah, dia bilang oke, tunggu seminggu deh oleh pengembang direkturnya. Akhirnya saya ditelepon, diminta ketemu di LW, Living World, Alam Sutra. Sebenarnya nggak boleh, saya kan pegang klien, tapi saya bilang ini off the record ya, maksudnya tidak dalam kasus. Saya bilang, iya Pak Teddy silakan datang. Begitu saya datang, tahu nggak apa yang dia mau sodorin saya duit supaya stop kasusnya ini, jangan diterusin. Saya bilang, terima kasih Pak, Tuhan udah saya, orang Katolik loh, saya bingung loh, yang saya bela ini ya, sama yang itu orang Katolik, ya.
Dia bilang, Pak Teddy tolong, ya, nanti buat Pak Teddy. Dia bilang, nggak usah. Bapak kalau mau buyback aja, nanti saya bikin kesepakatannya. Akhirnya dia setuju di buyback, ya rumahnya. Ferdi senang banget. Ya, waktu itu bisa selesai, yang udah bertahun-tahun dia usahakan nggak selesai sama saya. Udah selesai dong. Next, dia telepon saya lagi. Pak Teddy ketemu lagi. Udah beres Pak. Saya bilang, kali ini saya bawa mantan saya, ya kan udah selesai, saya bawa mantan saya, kita ketemuan. Tahu nggak apa yang dia minta dari saya? Masih ada 5 menit. Pak Teddy, bersedia nggak kalau Pak Teddy jadi konsultan hukum di perusahaan saya? Luar biasa, Tuhan. Saya bilang, Pak, bukankah ada maaf ya, bukan rasis nih ya. Emang orang Ambon waktu itu dia punya itu pengacaranya. Jadi saya lawan orang Ambon hitam serem gitu, tapi saya nggak takut. Bukannya ada yang orang Ambon itu udah saya nggak cocok. Saya kelihatan lebih cocok dengan Pak Teddy. Pak Teddy integritasnya sangat tinggi dan saya percaya Pak Teddy pasti nggak pisau mata dua lah gitu kan. Sekarang banyak pengacara pisau mata dua ya, kiri kanan oke gitu. Akhirnya ya puji Tuhan, saya dijadiin konsultan dan baru November kemarin atau Desember itu diperpanjang kontrak. Ya, setelah kontrak 1 tahun dia puas, ya Pak Teddy jadi penjaga golnya dia, penjaga gawangnya dia supaya jangan kebobolan dan performance cukup baik gitu kan. Saya kan win-win situasi terus. Akhirnya dia perpanjang lagi. Yang kedua, saya diminta juga, nah ini gede, salah satu perusahaan kimia besar di Jakarta Barat dengan banyaknya anak perusahaan, saya diminta juga untuk konsultan hukum dan baru diperpanjang juga di bulan November kemarin. Jadi sudah 1 tahun, dia puas, diperpanjang lagi dan sekarang saya lagi nanganin kasus IT ya, peretasan aplikasi online. Itu saya lagi tanganin dan satu lagi pembajakan merek. Ya, salah satu klien dia di Cina, mereknya dibajak karena lupa diperpanjang. Jadi 2 kasus saya sedang hadapi, makanya saya sedikit sibuk, maka ini hati-hati. Hati-hati. Saya juga, mana si Martina, Bu Martina mana ya? Bu Martina hadir nggak hari ini? Ya. Kenalin ke siapa? Ya, dia kenalin temennya. Kamu coba Pak Teddy aja. Kenapa? Karena temennya nggak punya duit. Ya, temennya ketipu, nggak punya duit, ya suruh kenalin ke saya. Jadi saya pegang kasusnya sampai sekarang, masih ada laporan di Polres Tangerang. Dan saya tidak cas sesen pun, malah saya pinjemin duit saya. Karena dia nggak punya duit. Ya. Untuk operasional, saya pinjemin duit saya. Jadi kalau kita di dalam hidup, kalau kita mau mengasihi, kita berani untuk memberi. Memberi apa yang Tuhan beri kepada saya. Tuhan sudah beri saya kesempatan untuk, tadi Cilili mana ya? Cilili bilang, bro sekarang udah nangani banyak kasus, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya bilang. Tuhan sudah memberi saya banyak kesempatan. Tuhan sudah memberkati saya begitu banyak klien-klien. Ya, sehingga saya juga harus memberi balik. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita harus berani beri balik. Ya. Di dalam hidup, kita akan berbahagia ketika kita berguna dan berdaya makna bagi banyak orang. Ketika kita mau mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita, tanpa pamrih. Unconditional love. Jadilah pelaku-pelaku firman. Firman itu perintah, bukan undangan. Ya, lakukan itu. Sekarang saya malah ada kasus perceraian tuh saya tanganin. Padahal saya nggak mau. Tapi kasus ini dia yang suaminya tuh digugat. Jadi ya udah, kalau yang digugat berarti bukan penggugat. Kalau penggugat tuh kan penggunting, memisahkan apa yang udah jadi satu. Tapi kalau yang digugat kan jarum dan benang jahit, mencoba untuk menjahit kembali. Ya mudah-mudahan istrinya sudah telepon sih, Om, dia bilang kalau emang Koh XXX lah ya, nggak boleh sebut nama, mau bercerai baik-baik. Tapi kalau emang nggak mau bercerai, karena saya tolak itu gugatannya, nggak mau bercerai ya kita bisa diskusikan, bicarakan supaya jangan berbuat ini lagi, banyak lah.
Ya nanti kita bicarakan. Mudah-mudahan ya, saya bisa jadi jarum dan benang jahit ya yang mau digunting itu. Banyak Tuhan yang berikan berkat. Saya percaya Bapak Ibu semua juga banyak menikmati berkat Tuhan. Betul? Saatnya untuk berani memberi kembali apa yang Tuhan sudah berikan. Bahkan ketika kita memberi, kita harus berkorban. Kita nggak tahu apa yang kita berikan. Kita harus memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita saat ini mengalami segala macam masalah, kita berikan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Aku serahkan keseluruhan tubuh jiwa kepadamu. Berkaryalah atas diriku. Apapun yang Tuhan rencanakan pasti indah bagiku. Rancangan damai sejahtera. Jadi jangan pernah menghujat Tuhan. Jangan pernah mengatakan, kenapa Tuhan ini aku? Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang mengalami? Enggak. Tuhan tahu bahwa engkau mau naik kelas. Tuhan mau memberikan yang terbaik. Setiap ujian diberikan itu adalah untuk kebaikan kita ke depan. Enggak ada ujian Tuhan yang enggak baik. Pegang janji Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Boleh diiringi musik. Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kami tahu, Tuhan, banyak hal-hal yang harus kami jalani yang mungkin kami tidak inginkan, Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan, kami hanya mau percaya pada Engkau, Tuhan. Kami mau percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami hanya milik-Mu, Tuhan, yang Engkau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Ketika Engkau memberi, Engkau mengambil, itu semua hak Tuhan semata. Kami tidak akan bersungut-sungut. Kami tidak akan menghujat Engkau, Tuhan. Kami hanya percaya. Di dalam setiap perjalanan hidup kami lalui, Engkau ada, Tuhan. Engkau bersama kami di setiap langkah hidup kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kalau kami masih ragu-ragu, kami masih takut, kami masih nggak percaya, mohon Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus, tolong bantu kami untuk memampukan kami untuk terus tetap percaya. Untuk bisa memberi kepercayaan kami sepenuhnya, seutuhnya kepada Engkau, Sang Penyelenggara. Kami ini bukan siapa-siapa, Tuhan. Kami hanya ingin tunduk atas otoritas Tuhan. Kami hanya ingin tunduk atas perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, Tuhan, untuk bisa kami boleh. Mampukan kami, Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar, pembaca firman, penikmat firman Tuhan. Tapi jadikan kami untuk pelaku-pelaku firman. Kalau kami saat ini masih menganggap itu hanya sebuah undangan, firman-Mu hanya sebuah undangan, proses kami, Tuhan, sehingga kami bisa sampai pada percaya bahwa firman Tuhan adalah sebuah perintah yang harus kami lakukan. Kalau saat ini Tuhan ada sahabat kami yang sedang menderita sakit penyakit, kami mohon doa kesembuhan untuk Oma Resi Lembano, dan juga untuk persiapan operasi tulang paha yang patah. Kami percaya, Tuhan, apa yang dialami oleh Oma Resi itu juga atas izin Engkau, dan Engkau sudah punya rencana untuk memberikan pemulihan kesembuhan yang terbaik untuk Oma Resi.
Sembuhkanlah dia, pulihkanlah dia, seturut rencana dan sesuai hanya kehendak Tuhan aja. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk sahabat kami terkasih, sahabat kami tercinta, yang sungguh kami mengasihi, Jeng Tuti yang saat ini Tuhan, juga sedang menderita sakit. Tapi Tuhan lihat Tuhan. Tuhan pandang dia Tuhan. Dia begitu kuat. Hari ini, malam ini dia datang kepadamu Tuhan. Dia datang kepadamu untuk memohon pemberian belas kasih daripadamu Tuhan. Agar Tuhan pandang imannya. Kami percaya Tuhan. Ketika kami meminta, maka Engkau akan memberikan. Kami mau amini itu Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sahabat kami, teman kami Jeng Tuti Tuhan. Berikan dia kesembuhan, pemulihan yang terbaik Tuhan. Seturut rencana dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tiada tidak mungkin kalau Tuhan berkehendak. Dan bagi kami semua juga di sini Tuhan, bagi kami yang sedang mengalami masalah, apapun masalah di dalam kehidupan kami Tuhan, Tuhan juga boleh berikan pemulihan, kesembuhan yang terbaik Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Prabowo dan semua jajarannya, agar Tuhan boleh jamah berkati Bapak Presiden dan jajarannya, agar mereka bisa memberikan rasa damai, rasa aman bagi kami sebagai warga negaranya ya Tuhan. Dijauhkan dari segala percekcokan, dari segala pertikaian, tapi biarlah Indonesia menjadi negara yang damai, negara yang sejahtera, yang penuh dengan toleransi satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Kembali kami berdoa juga untuk koordinator dan tim PDPKK, agar Tuhan juga boleh memberkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan jadikan mereka sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga PDPKK ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk datang kepadamu Tuhan. Juga untuk romo-romo di paroki Karawaci, Gereja Santo Agustinus, boleh Tuhan berkati. Jadikan mereka pastor-pastor bonum yang mau melayani umat-umatnya, menjadi gembala baik bagi kami semua. Dan bagi setiap kami yang hadir di sini Tuhan, kiranya kembali sekali lagi Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati bisnis kami Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kasih-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan turut bekerja di dalam setiap aktivitas kami. Dan kami selalu menomorsatukan Tuhan di dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan, tapi saya percaya firman Tuhan tetap merema di dalam setiap hati anak-anak-Mu, dan biarlah firman itu terus tumbuh, hidup, sehingga mereka bisa dituntun perjalanan hidupnya dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa saat ini dan sepanjang segala masa. Amin. Buah selasi di atas peti. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih bulan ini, pada malam ini kita semua berkati. Siapa yang berkati pada malam ini? Terima kasih yang memberi. Oh ya, waktu yang kita ada kasih waktu. Boleh ya. Boleh.
Bapak Ibu Saudara sekalian.
menciptakan
partisipasi di tim ujian.